I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Abdullah dengan NIM 220404502064 kelas D, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, aspek-aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja, dan yang kedua, perkembangan konsep diri, kemandirian, dan identitas karir remaja. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai aspek-aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja. Yang pertama saya akan membahas aspek perkembangan emosi remaja. Di dalam kehidupan seseorang, pada umumnya, emosi selalu dipengaruhi oleh dorongan-dorongan dan minat spesifik pada tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Selain itu, kita percaya bahwa seseorang merespon dan melakukan tindakan terkadang diarahkan oleh penalaran dan pemikiran-pemikiran nasional dan dipertimbangkan oleh objektif akan nilai dan norma yang ada. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya seseorang individu bergerak atau merespon suatu kondisi diakibatkan oleh dorongan emosional. Nah, perilaku dan sikap emosi dan perasaan merupakan sesuatu hal yang berbeda. Walaupun demikian, arti keduanya tidak dapat dibedakan secara eksplisit atau tegas. Hal ini karena pada kondisi tertentu secara efektif dapat dikatakan secara perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosi. Contohnya marah dengan diam atau tertawa dalam kesedihan. Kelompokan emosi. Emosi secara umum dapat dibedakan dua aspek, yaitu kelompok yang pertama emosi sensorik dan emosi kejiwaan atau psikis. Emosi sensorik merupakan emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh kita dan biasanya sangat terkait dengan fungsi sensorik dalam organ atau indera kita, seperti halnya dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Dan yang kedua adalah emosi psikis. Emosi psikis merupakan bentuk emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Beberapa bentuk emosi kejiwaan atau psikis biasanya muncul akibat sensor luar yang lebih kuat atau dalam, tidak hanya pada sisi organ atau indera kita. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, ada dua pendapat para ahli. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja. Yang pertama, menurut Harlock, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi yang pertama adalah usia. Semakin bertambahnya usia seseorang atau individu, diharapkan emosinya akan lebih dapat menguasai dan dapat mengendalikan emosinya. Yang kedua adalah perubahan fisik. Perubahan fisik dan kelenjar pada individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi, sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah suatu periode badai atau tekanan emosi remaja semakin meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjarnya. Sedangkan menurut Muhammad Ali dan Asrori, sejumlah faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja yaitu yang pertama, perubahan jasmani. Perubahan jasmani ditunjukkan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada taraf permulaan pertumbuhan ini terbatas pada bagian-bagian tertentu saja, mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Dan ketidakseimbangan ini remaja menerima perubahan kondisi tubuh seperti itu, sehingga dapat menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja dan sering menimbulkan masalah pada perkembangan emosinya. Yang kedua adalah perubahan pola interaksi dengan orang tua terhadap anak remaja, termasuk sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otorit, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan penuh kasih sayang. Perbedaan pola asuh orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja. Dan yang ketiga adalah perubahan interaksi dengan teman sebayanya. Remaja sering membangun interaksi sesama dengan teman sebayanya secara khas, dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk geng. Dan yang keempat adalah perubahan pandangan luar.
Faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja adalah selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam remaja itu sendiri adalah pandangan diri di dunia luar dirinya. Aspek perkembangan sosial remaja. Secara umum, perkembangan sosial merupakan ekspresi dan kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma moral, tradisi, atau meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Orang individu dapat berinteraksi dengan orang lain yang telah dia rasakan itu sejak usia 6 bulan. Di saat itu, mereka telah mampu mengenal manusia lain, terutama kepada ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lainnya, seperti marah, kasih sayang, dan menyatakan bahwa hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Menurut Bromfebner menyatakan bahwa perkembangan sosial terdapat hubungan resiprokal antara perkembangan sikap dan perilaku remaja dengan lingkungan sekitarnya, termasuk lingkungan fisik seperti keadaan rumah dan perabotannya, fasilitas belajar dan semacamnya. Seiring dengan individu telah memasuki masa remaja itu mulai tertarik kepada perhatian dari sekitar lingkungannya, apalagi terhadap lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya, melalui kelompok teman sebaya. Menurut Talib, seiring dengan meningkatnya usia remaja, interaksi dengan orang tuanya itu semakin berkurang, dan dengan sebaliknya, interaksi dengan teman sebayanya itu malah semakin meningkat. Nah, kemudian dengan meningkatnya waktu yang digunakan remaja untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, itu berkaitan dengan perkembangan sikap yang kadang-kadang kontras dengan orang tua mereka. Tahap perkembangan sosial berdasarkan yang telah saya jelaskan, yang dikatakan bahwa perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosialnya, menjadi orang yang mampu bersosialisasi. Memerlukan 3 proses dalam tahap atau proses dalam perkembangan sosial. Yang pertama, berperilaku dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterimanya. Untuk dapat bersosialisasi, seorang tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga ia bisa diterima dari masyarakat atau lingkungan sosialnya tersebut. Yang kedua adalah memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya, dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya. Yang ketiga adalah memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya. Jika seseorang disenangi, berarti ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota sosial tempat mereka menggabungkan diri. Adapun bentuk perilaku sosial. Mengenai perilaku sosial atau tindakan sosial, menurut Max Weber, bentuk perilaku sosial yang pertama adalah rasionalitas instrumental. Tindakan ini dilakukan seseorang dengan perhitungan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapainya. Yang kedua, rasionalitas yang berorientasi nilai. Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuannya yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Yang ketiga, tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak faktor yang biasanya dan telah lazim dilakukan. Tindakan ini merupakan tindakan tidak rasional. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Yang keempat adalah tindakan efektif. Nah, tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual dan perencanaan yang sadar.
Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, ketakutan, kemarahan, atau kegembiraan dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu, ia tanpa refleks berarti sedang memperlihatkan tindakan efektifnya. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan yang logis, ideologi, dan kriteria rasionalitas lainnya. Selanjutnya, aspek perkembangan moral remaja. Nah, pengetahuan moral merupakan aspek utama dalam perkembangan sisi kemanusiaan kita, berkenaan dengan diferensi struktur maupun fungsi dari organ tubuh yang terpengaruh pula terhadap aspek-aspek perkembangan remaja. Salah satu aspek perkembangan remaja yang mengalami perubahan aspek moral menurut Perry dan McLentir dalam riset tahun 2017, kemampuan pengambilan keputusan moral remaja selalu berkembang selaras dengan perubahan rentang usianya. Untuk menciptakan moral yang baik bagi individu, khususnya dimulai dari anak-anak, adalah menciptakan komunikasi yang harmonis antara individu yang ada, seperti halnya aspek sosial dan bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti halnya orang tua dan anak. Kebanyakan ketika anak beranjak remaja atau dewasa sedikit mengesampingkan ajaran-ajaran moral yang diakibatkan tidak adanya ruang komunikasi dialogis antar dirinya dengan orang tuanya. Sebagai guru pertama yang mestinya terus memberikan pengajaran moral. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah. Menurut teori Kohlek, tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase. Yang pertama adalah tahap prakonfesional, yang kedua adalah tahap konfesional, dan yang ketiga adalah post-konfesional. Baik, selanjutnya adalah aspek perkembangan religi remaja. Yang pertama adalah jiwa religi remaja. Religi atau religius atau keberagaman merupakan bentuk pengabdian manusia terhadap agama atau bentuk kesalehan seseorang pemeluk agama. Religiusitas merupakan konsep yang mengacu pada fenomena sosial yang berkaitan dengan bagaimana agama hidup dalam diri dan dialami oleh pemeluknya. Istilah religiusitas merupakan istilah sosiologis dan psikologis yang komprehensif karena digunakan untuk mencangkup sebagai aspek aktivitas, dedikasi, dan keyakinan keagamaan yang dimiliki atau dilakukan oleh orang yang beragama. Berkembangnya kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total, yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan nafsu. Nah, dalam kehidupan religi atau agama remaja merupakan suatu proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak, yang mana juga terdapat implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut puber dan adolesen. Nah, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus kebutuhan akan agama pada remaja. Nah, mungkin banyak yang tidak menyadari ketika mendengar bahwa agama remaja itu telah ada sejak lahir. Manusia telah membutuhkan agama. Kebutuhan remaja kadang-kadang tidak dapat terpenuhi apabila berhadapan dengan agama, nilai-nilai sosial, dan adat kebiasaan, terutama apabila pada pertumbuhan sosialnya yang telah matang. Nah, yang seringkali menguasai pikiran pertentangan tersebut makin mempertajam keadaan bila remaja tersebut berhadapan dengan berbagai situasi yang sulit yang menyebabkan kebingungan bagi remaja yang tidak mempunyai dasar keagamaan dan keimanan. Perkembangan pada para remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmani. Perkembangan tersebut antara lain, yang pertama pertumbuhan pikiran dan mental, yang kedua perkembangan perasaan, yang ketiga perkembangan sosial, dan yang keempat perkembangan moral, dan yang kelima sikap dan minat, dan yang terakhir adalah ibadah. Nah, adapun faktor-faktor pembentukan religi, yang pertama adalah berperilaku beragama orang tua. Menurut Warshia,
dalam perspektif Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa pada dasarnya setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya akan menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya bahwa orang tua berperan penting dalam menentukan keyakinan pada anaknya. Apabila orang tua menganut keyakinan agama Islam, maka kemungkinan besar anak juga akan menganut agama Islam. Begitu juga dengan agama yang lain. Nah, interaksi antara orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk sosialisasi dan transfer dan bentuk ajaran agama yang dapat memupuk religiusitas anak. Nah, ritual keagamaan yang dilakukan orang tua seperti salat, membaca Al-Quran, puasa dalam kehidupan sehari-hari diamati oleh anak, kemudian terekam dalam hati dan pikiran anak. Nah, pada akhirnya ritual agama dalam bentuk ibadah tersebut ditirukan oleh anak. Nah, dalam proses ini, nilai-nilai ajaran agama Islam baik keyakinan, ritual, sosial maupun komitmen dibutuhkan kualitas hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Nah, oleh karena itu, orang tua dalam mendidik anak, terutama pada usia remaja, agar harus taat terhadap ajarannya. Agama, orang tua harus terlebih dahulu memperhatikan dan menjaga hubungan mereka dengan anak-anaknya. Nah, yang kedua adalah pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, usia remaja, usia yang bertetapan dengan masa sekolah menengah atas, sehingga remaja memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelajaran agama di sekolah. Melalui mata pelajaran pendidikan agama, memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan mengenai ajaran-ajaran agama secara komprehensif dan akurat. Nah, sehingga dapat memupuk religiusitas pada siswa ke arah yang positif. Nah, ajaran-ajaran agama yang diperoleh siswa di sekolah melalui mata pelajaran agama diberikan secara bertahap dari SMP sampai SMA. Nah, dan disesuaikan dengan perkembangan usia siswa, sehingga kematangan beragama siswa dapat berkembang sesuai perkembangan usianya. Yang ketiga adalah konformitas teman sebaya. Nah, kelompok teman sebaya merupakan bagian penting bagi kehidupan remaja, karena interaksi dengan teman sebayanya paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai unsur positif, yaitu saling memberikan perhatian dan saling mufakat, membagi perasaan, saling menerima diri, dan saling memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, kelompok teman sebaya berfungsi sebagai lingkungan sosial bagi remaja yang mengajarkan keterampilan sosial sebagai landasan untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, menurut teori sosial, dalam suatu kelompok dengan kohesi yang kuat, berkembang suatu iklim dan norma-norma kelompok tertentu termasuk dalam kelompok teman sebaya. Nah, norma sosial termasuk norma yang berlaku dalam kelompok teman sebaya umumnya merupakan cara berpikir, cara berperilaku yang diterima, yang ditekankan dan diharapkan oleh anggota kelompok sosial karena dianggap sebagai hal yang benar. Norma sosial yang dianut dalam suatu kelompok teman sebaya akan ditaati oleh semua anggotanya meskipun norma tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan konsep diri, kemandirian, dan identitas karir remaja. Nah, konsep diri atau self concept merupakan suatu bagian yang penting untuk dijaga dan dikembangkan dalam menjalani kehidupan manusia. Adapun pengertian konsep diri menurut para ahli. Menurut Harlock, konsep diri diartikan sebagai persepsi, keyakinan, perasaan, atau sikap seseorang tentang dirinya, kualitas penyikapan individu tentang dirinya sendiri, atau suatu sistem pemaknaan individu tentang dirinya sendiri dan pandangan orang lain tentang dirinya. Yang kedua adalah menurut Darmawan, konsep diri merupakan persepsi diri sendiri tentang aspek psikis, sosial, dan psikologis yang diperoleh individu melalui pengalaman dan interaksinya dengan orang lain. Sedangkan menurut Surya, konsep diri adalah gambaran cara pandang, keyakinan, pemikiran, perasaan terhadap apa yang dimiliki orang tentang dirinya, meliputi kemampuan, karakter diri, sikap, perasaan, kebutuhan, tujuan hidup, dan penampilan diri. Nah, sedangkan menurut Rijali menyatakan konsep diri merupakan bayangan tentang keadaan dirinya sendiri pada saat ini dan bukanlah bayangan ideal dirinya sendiri sebagaimana yang diharapkan atau yang disukai oleh
orang yang bersangkutan. Nah, menurut Kalaun atau Asela dalam Subaryana tahun 2015 mengungkapkan bahwa konsep diri adalah pandangan diri tentang Anda sendiri yang meliputi 3 dimensi. Yang pertama, pengetahuan atau yang diketahui tentang dirinya sendiri. Yang kedua, pengharapan mengenai dirinya, dan pengharapan ini merupakan diri ideal. Dan yang ketiga, penilaian tentang dirinya sendiri. Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep diri merupakan pemahaman dan bayangan yang dilakukan individu itu sendiri terhadap dirinya yang menyangkut kondisi fisik maupun kondisi psikis, yaitu atau sosial, emosi, moral, dan kognitif terhadap dirinya sendiri, sehingga akan menghasilkan sebuah penilaian yang sifatnya subjektif. Selanjutnya adalah perkembangan konsep diri remaja. Pada remaja, konsep diri akan berkembang terus sehingga memasuki masa dewasa. Nah, perkembangan konsep diri remaja memiliki karakteristik yang dibanding dengan usia perkembangan lainnya. Nah, ketika lahir, anak belum memiliki konsep diri, tidak memiliki pengetahuan diri, sendiri, dan tidak memiliki pengharapan bagi diri sendiri, dan tidak memiliki penilaian terhadap dirinya sendiri. Nah, secara perlahan, hari demi hari, selama kehidupan tahun pertama, anak mulai membedakan antara aku dan bukan aku. Nah, anak mulai mengetahui yang dihisap adalah ibu jarinya. Nah, ketika panca indera menguat, anak mulai membentuk gagasan tentang hubungan antara aku dan bukan aku. Seiring berkembangnya bahasa, sekitar usia 1 tahun, anak mulai memahami apa yang dikatakan orang tua dan orang lain padanya, sehingga anak akan memperoleh informasi lebih banyak tentang dirinya. Hal yang mulai digeneralisasikan anak adalah konsep aku kecil, aku baik, aku dapat berpikir sendiri, dan sebagainya. Konsep diri berkembang melalui evaluasi diri yang konstan pada berbagai macam situasi, di mana usia reaksi verbal dan non-verbal dari orang-orang yang berpengaruh bagi mereka sendiri, seperti orang tua dan anggota keluarga lainnya, teman-temannya, teman sekelasnya, dan guru ketika anak sudah sekolah. Dan anak kecil cenderung membuat penilaian konsep diri berdasarkan kemajuan sendiri dari waktu ke waktu. Nah, konsep diri akan terus berlangsung hingga dewasa. Nah, dan konsep diri anak akan mempengaruhi bagaimana anak mengatasi masalahnya sendiri. Konsep diri pada anak kurang realistis akibat adanya perbandingan sosial dengan dukungan dari orang tuanya. Nah, konsep diri terbentuk melalui proses belajar yang berlangsung sejak masa pertumbuhan hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh pengaruh signifikan terhadap pembentukan konsep diri seseorang. Nah, remaja yang tumbuh dan dibesarkan oleh dalam pola asuh yang keliru atau negatif, seperti perilaku orang tua yang memukul, mengabaikan, kurang kasih sayang, melecehkan, dan seterusnya, ditambah lagi dengan lingkungan yang kurang mendukung, cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Sebaliknya juga dengan lingkungan yang memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak-anak akan merasa dirinya berharga, sehingga perkembangan konsep diri anak menjadi positif. Selanjutnya adalah kemandirian. Nah, menurut Martinus Yami, kemandirian merupakan kemampuan hidup yang utama salah satu kebutuhan sejak awal usianya, membentuk anak usia dini sebagai pribadi yang mandiri memerlukan proses yang dilakukan secara bertahap. Semua usaha untuk membuat anak usia dini menjadi mandiri sangatlah penting agar anak dapat mencapai tahapan kematangan sesuai dengan usianya. Nah, sedangkan menurut Bakhrudi Mustafa, kemandirian adalah kemampuan untuk mengambil pilihan dan menerima konsekuensi yang menyertainya. Kemandirian pada anak-anak terwujud jika mereka menggunakan pikirannya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan, dari memilih perlengkapan, belajar yang digunakannya, memilih teman bermain, sampai hal-hal yang lebih rumit dan menyertakan konsekuensi tertentu yang lebih serius. Adapun menurut Erikson menyatakan kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menentukan dirinya melalui mencari identitas ego, yaitu merupakan perkembangan
ke arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. Nah, kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif, dan inisiatif. Nah, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Nah, kemandirian merupakan suatu sikap otonomi di masa seperti peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat, dan keyakinan orang lain. Berdasarkan otonomi tersebut, peserta didik diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, dari pendapat ahli di atas, kita dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan perasaan diri sendiri dalam berpikir dan bertindak. Bertanggung jawab, memiliki kepercayaan diri, dan disiplin. Nah, mengendalikan perasaan meliputi kontrol diri anak dan kata hati anak ketika melakukan perilaku kemandirian. Kemandirian pada anak-anak terwujud jika mereka pikirannya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan, dari memiliki perlengkapan belajar yang ingin digunakannya, memilih teman-teman bermain, dan sampai hal-hal yang lebih rumit. Kemandirian merupakan hal yang penting yang dimiliki seorang remaja, salah satu perkembangan dalam menuju kedewasaan. Nah, menurut Steinbeck memunculkan ada 3 jenis kemandirian remaja. Yang pertama adalah kemandirian emosi. Nah, kemandirian emosi menunjuk pada pengertian yang dikembangkan remaja mengenai individuasi dan melepaskan diri atas ketergantungan mereka dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari orang tua mereka. Nah, kemandirian emosional merupakan hal yang sangat penting dan menonjol pada masa remaja. Namun, bukan merupakan kejadian yang tiba-tiba yang dialami oleh remaja. Kemandirian emosional remaja berkembang sejak awal kehidupan di masa anak-anak melalui proses sosialisasi dalam lingkungan keluarga. Yang kedua adalah kemandirian perilaku. Nah, kemandirian perilaku itu artinya itu adalah bebas untuk berbuat atau bertindak sendiri tanpa terlalu bergantungan atau tanpa ada pembimbingan dari orang lain. Nah, kemandirian tindakan atau perilaku itu menunjuk kepada kemampuan seseorang melakukan aktivitas sebagai manifestasi dari berfungsinya kebebasan dengan jelas, menyangkut peraturan-peraturan yang wajar mengenai perilaku dan pengambilan keputusan dari seseorang. Nah, yang ketiga itu adalah kemandirian nilai. Nah, kemandirian nilai ini tuh menggambarkan kemampuan remaja untuk mendukung atau menolak tekanan. Steinbeck menjelaskan bahwa perkembangan kemandirian nilai sepanjang remaja itu ditandai 3 aspek. Yang pertama adalah cara remaja memikirkan segala sesuatu menjadi semakin bertambah abstrak, dan yang kedua itu keyakinan remaja menjadi semakin bertambah mengakar pada prinsip-prinsip umum yang dimiliki beberapa dasar ideologi. Nah, dan yang ketiga itu adalah keyakinan remaja yang memiliki beberapa dasar keyakinan remaja yang akan dinilai menjadi semakin berbentuk dalam diri mereka sendiri, dan bukan hanya dalam sistem nilai yang ditanamkan oleh orang tua atau orang dewasa lain. Baiklah, selanjutnya adalah identitas karir. Nah, identitas karir adalah domain dari identitas diri. Menurut Erikson mengemukakan bahwa identitas karir diri adalah kesadaran individu mengenai kenyataan bahwa adanya keunikan dan kesinambungan dalam diri setiap individu. Nah, kesinambungan meliputi kepribadian, peran sosial, maupun kesadaran akan gambaran dirinya. Nah, sedangkan menurut Harlock mengartikan identitas diri, gambaran diri yang meliputi beberapa hal seperti identitas religius, intelektual, dan pencapaian seksual, etnis, budaya, kepribadian, hubungan politis, bidang dan yang diminati, identitas fisik, serta identitas karir. Nah, sedangkan menurut Suherman 2022, karir merupakan okupasi atau disertai tanggung jawab yang kaya akan makna psikologis, meliputi keterlibatan ego, kebermaknaan dari individu sebagai suatu aktivitas dan tidak semata-mata hasil produktif atau keuntungan ekonomisnya.
Nah, karir bukan hanya melaksanakan tugas, melainkan hasil yang berpusat pada pribadi dan terjadi sepanjang kehidupan seseorang. Maka dari itu dapat diartikan bahwa identitas karir merupakan kesadaran diri dari sendiri terkait apa yang diinginkan serta bagaimana preferensi pekerjaan ke depan yang akan dipilih, dimaknai, dan dicintai. Nah, identitas karir juga berkaitan erat dengan teori traits and factor yang dikemukakan oleh Frank Parson. Traits berhubungan dengan kepribadian seseorang dan faktor internal yang melekat pada dalam diri seperti karakteristik, kompetensi, hard skill maupun soft skill. Nah, sedangkan faktor berhubungan dengan preferensi dengan karakteristik pekerjaan yang diinginkan. Nah, traits dan faktor harus saling berkesinambungan dan berkaitan satu sama lain. Seseorang yang dimiliki kematangan karir yang baik akan seimbang dan selaras antara traits dan faktor dalam konteks ini. Karakteristik pribadi dan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan preferensi pekerjaan. Nah, identitas karir juga bagian terpenting dari pembentukan identitas seseorang, terutama dalam masa transisi remaja yang menuju dewasa. Nah, identitas karir adalah keyakinan diri dalam memaknai karir yang stabil dengan tujuan jelas melalui perkembangan eksplorasi karir dan komitmen. Nah, selanjutnya adalah unsur penting dalam membangun identitas karir. Nah, ada 2 unsur penting dalam membangun identitas karir. Menurut Suherman, yaitu eksplorasi karir dan komitmen karir. Kita dapat mengeksplorasi karir dengan meningkatkan literasi dan pengetahuan seputar karir, melakukan aktivitas pengumpulan informasi terkait karir dengan berdiskusi, bertanya, atau secara mandiri mengumpulkan informasi karir melalui website atau media sosial resmi. Mencari alternatif pekerjaan lain potensial sehingga ada beberapa pilihan karir ke depan yang dapat diambil melalui emotional tone yang mengarah pada konstruksi diri seperti semangat, kegigihan, dan adaptasi terhadap dinamika yang akan terjadi di masa depan, serta memiliki keinginan untuk membuat keputusan awal terkait karir. Komitmen karir dikembangkan dengan meningkatkannya pengetahuan yang lebih spesifik terkait karir yang diinginkan melalui memiliki emotional tone yang konstruktif, mengidentifikasi orang-orang penting untuk memaknai karir yang dipilih, membangun proyeksi masa depan karir yang dipilih, serta memiliki daya tahan terhadap godaan sehingga mampu konsisten terhadap pilihan-pilihan karir yang diambil. Nah, eksplorasi karir yang mendalam itu yang mendalam dan internalisasi komitmen identitas karir itu mendukung ke arah efikasi diri keputusan karir. Nah, efikasi diri keputusan karir diartikan sebagai seseorang yang memiliki kepercayaan diri untuk memutuskan pilihan karir berdasarkan kepribadian dan minat pribadi, tujuan, serta opsi karir yang ada. Nah, beberapa aspek ini menunjukkan pengembangan efikasi diri keputusan karir, diantaranya itu realistis terhadap keterampilan, kemampuan, dan kekuatan diri, kemampuan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bidang karir, tujuan karir dan cara dalam mencapai tujuan tersebut, serta kumpulan informasi opsi lowongan pekerjaan.